Menonton video penikmat amnesti ini, tukang suap, boneka partai satu ini, Hasto, yang memberitakan pertemuan antara Megawati dengan Prabowo, bikin saya gatel ingin mengomentari. Hari ini diadakan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima kita, di Istana Merdeka. Ibu Megawati mengatakan ini adalah pertemuan teman lama, sehingga berlangsung dengan penuh keakraban selama lebih dari 2 jam. Di dalam pertemuan kedua pemimpin tersebut dibahas berbagai persoalan bangsa dan negara. Pertemuan teman lama, tapi setiap ada undangan untuk ke istana, di mana di situ datang Bapak Jokowi, si teman lama ini nggak pernah mau datang, nggak pernah mau hadir. Jadi ini teman lama nih hanya mau hadir berdua-duaan aja. Maksudnya apa berdua-duaan aja? Kenapa dia tidak punya sikap legowo, sikap kenegarawanan? Kenapa dia menganggap Pak Jokowi ini musuh? Padahal Pak Jokowi, teman-teman harus tahu juga ya, ketika saya datang berkunjung ke Pak Jokowi beberapa kali itu selalu Pak Jokowi mengatakan, kalau saya nyindir-nyindir gitu perihal Ibu Megawati, Pak Jokowi bilang begini, Bu DJ, Ibu Megawati itu baik. Karena Bu Megawati lah saya bisa menjadi wali kota, jadi gubernur, akan jadi presiden. 5 kali saya menang terus disupport, didukung oleh Ibu Megawati. Menurut Bapak, belakangan ini Ibu Megawati masih baik sama Bapak? Ibu Megawati itu baik? Baik Bu DJ. Saya manggut-manggut. Oh baik ya. Siap. Saya tidak bisa menyelami hati Bapak Jokowi. Sampai-sampai hinaan Ibu Megawati terhadap Pak Jokowi pun tidak pernah ditanggapi. Beliau masih menghormati Ibu Megawati. Tapi saya sebagai anak bangsa, saya punya hak untuk mengkritisi apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Termasuk ucapan si penikmat amnesti ini. Tukang suap yang tidak punya malu, boneka partai yang membangga-banggakan Ibu Megawati bertemu dengan Pak Prabowo. Ini maksudnya apa sih? Kalian ini katanya mau jadi oposisi selamanya. Ngapain kalian membangga-banggakan pertemuan antara Megawati dengan Pak Prabowo? Mau jadi oposisi atau mulai goyah nih pingin jadi koalisi karena melihat kemungkinan besar 2029 PDIP akan nyungsep senyungsep-nyungsepnya. Termasuk persoalan geopolitik yang kita hadapi saat ini. Tentu Ibu Mega dalam pengalamannya yang luas menyelesaikan krisis multidimensi, beliau menyampaikan berbagai hal terkait dengan sense of urgency dan sense of priority sesuai dengan pengalaman beliau di dalam Megawati bisa apa? Saya mau tanya nih, apa yang sudah dilakukan Megawati? Pengalaman yang membanggakan menurut kamu itu apa? Ibu Megawati itu punya pengalaman membanggakan apa? Berdiskusi dengan Bapak Prabowo, membahas tentang geopolitik dengan bla 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 bla. Megawati itu kalau ngomong itu seperti anak kecil. Saya paling cantik, wanita paling cantik di dunia. Saya anak proklamator. Ibu Megawati hanya bisa bilang begitu, bisa membangga-banggakan diri. Bangga disorot kamera dapat honoris causa. Doktor honoris causa. Waduh, bangga kayak begitu. Ya, itu kehebatan ibu kamu itu. Ibumu itu kayak gitu kehebatannya. Tidak ada yang dilakukan oleh Megawati. Saya masih ingat waktu Megawati menjadi presiden, dialah ini yang menyebabkan ada yang namanya outsourcing. Gara-gara perubahan Undang-Undang Tenaga Kerja yang memasukkan tenaga outsourcing sebagai tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan outsourcing, di mana tenaga outsourcing tersebut tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang tenaga kerja. Perlakuannya antara tenaga outsourcing dengan tenaga reguler yang ada di perusahaan itu sangat jauh berbeda. Tenaga outsourcing itu seperti nggak ada harganya. Mereka kerja 8 jam tanpa henti, seperti budak. Seperti perbudakan di zaman Jepang. Ya, perbudakan menurut saya. Karena sewaktu-waktu tenaga outsourcing bisa dipecat. Mereka nggak dapat pesangon dan sebagainya. Tidak dapat kesejahteraan, tidak dapat uang kesehatan, tidak dapat cuti-cuti. Mereka diperlakukan seperti tenaga harian, walaupun di perusahaan outsourcing itu mereka adalah tenaga kerja tetap. Tapi mereka tidak memperoleh hak-haknya di perusahaan di mana mereka bekerja. Ini siapa yang menciptakan ini? Megawati. Dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang menguntungkan bukan untuk tenaga kerjanya, tapi untuk pengusahanya. Jadi pengusaha-pengusaha bisa punya usaha, memiliki perusahaan outsourcing, di mana dia bisa ngambil keuntungan dari gaji yang diperoleh oleh tenaga kerjanya secara brutal. Hitungan prosentasenya tidak seimbang. Yang bekerja setengah modal itu pekerjanya,
perusahaan nggak ngapa-ngapain tahu-tahu dapat duit. Gajinya dipotong, potongannya nggak kecil, besar. Oh itu kan, Megawati termasuk menciptakan lapangan pekerjaan? Ndasmu kuwi, bukan menciptakan lapangan pekerjaan, tapi menciptakan masalah dan penjajahan anak bangsa. Sampai akhirnya saya setiap tahun melakukan demo untuk penghapusan outsourcing, tetapi karena itu sudah menjadi undang-undang, akhirnya kita terima tenaga outsourcing dengan syarat tenaga outsourcing harus memperoleh hak-haknya sebagaimana tenaga kerja Indonesia. Dan akhirnya undang-undang diubah, tenaga outsourcing bisa memperoleh hak-haknya sebagaimana tenaga kerja reguler. Alhamdulillah. Ini perjuangan, kalau tidak kita memperjuangkan itu, maka masih sampai detik ini tenaga kerja outsourcing itu seperti budak dijajah. Nah ini kan ngerjain kita itu, Megawati. Ngerjain ormas buruh. Kalau ormas buruhnya bodoh, diem aja dengan adanya undang-undang outsourcing ini, ya tenaga kerja outsourcing tidak akan seperti sekarang nasibnya. Sekarang kan ada tali kasih, dulu mana ada. Sekarang tenaga outsourcing juga dapat bonus dari perusahaan dia bekerja. Walaupun tidak full, hanya 1 atau 2 kali gitu. Dapat tali kasih, dapat kesehatan, asuransi kesehatan, memperoleh cuti, hak-hak cutinya dipenuhi, yang setara, kemudian pemotongan gaji mereka nggak jor-joran seperti dulu. Itu karena perjuangan kami, perwakilan-perwakilan buruh, termasuk saya. Jadi kalau si penikmat amnesti ini mengatakan bahwa membangga-banggakan tentang pertemuan antara Megawati dengan Prabowo, menurut saya itu hanya kebanggaan yang tidak ada gunanya. Karena rakyat sudah disakiti oleh PDIP, khususnya rakyat yang memilih Prabowo Gibran. Apalagi militan-militan Jokowi seperti saya, yang eksis sejak tahun 2014. Kami ini jumlahnya nggak cuma 1-2 orang, jutaan kami jumlah. Saya mengumpulkan militan-militan Jokowi. Saya ingin mereka tidak hanya membela Pak Jokowi, tapi juga membela Mas Gibran, membela terahnya Pak Jokowi. Kasihan sekali itu PDIP ya, terutama kader-kadernya itu yang tiap hari mencaci maki, membuli Pak Jokowi, membuli Mas Gibran, menghina Mas Gibran, menghina Pak Jokowi. Karena mulut-mulut kalian itulah sekarang orang tidak lagi memberikan respek kepada partainya Bu Mega itu. Kami menganggap bahwa PDIP ini salah satu partai bobrok yang memang harus diruntuhkan. Martir-martir PDIP yang mengatakan PDIP tidak mungkin hancur, kita lihat saja. Karena yang menentukan kehancuran sebuah parpol itu bukan siapa-siapa, tapi rakyat. Ketika kalian menyakiti hati rakyat, maka jangan harap parpol kalian akan berdiri. Parpol kalian akan menjadi kenangan. Terima kasih. Dulu kita hanya punya 3 parpol, P3, PDI, dan Golkar. Tahun 96 PDI dikudeta, Megawati deklarasi sebagai ketua, PDI bubar berubah jadi PDIP. Suryadi kalah, Megawati bertingkah, akui sisi parpol tanpa rasa bersalah. Parpol dijadikan alat memeras negara, dengan slogan wong cilik dia berjaya, meski dengan menghalakan segala cara. 30 tahun berkuasa, merasa hebat tiada tandingnya. Dendam kesumat membuatnya jumawa, negara diembat yang melawan bisikan. Tahun 24 cawapres kalah debat, melawan anak ingusan yang dianggap cacat. Parpol kebanggaan jatuh nyungsep kandas, sakit hati dilampiaskan, kader-kader bermain culas. 30 tahun berkuasa, merasa hebat tiada tandingnya. Dendam kesulitan
berkuasa.